Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi suratil Furqan ayat Fidan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan mayyita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira wa laqad sarrafna bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Walau syi'na labasna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadan kabira. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan Allah kesempatan panjang umur sampai malam ini. Dan kula sampeyan saya di samping sempat sehat sekaligus ada kemauan untuk hadir dalam kajian Islam ini dalam rangka untuk memperkuat keimanan yang diberikan Allah kepada kita. Karena iman ini kan perlu pembinaan, perlu siraman, perlu dipupuk. Ibarat tanaman seperti itulah kula sampean mempunyai keimanan. Kula sampean seharusnya memang harus evaluasi tentang keimanan yang selama ini kita miliki sebagai anugerah dari Allah. Kula sampean iman ini sampai tutup pundi keimanan kita, karena kita pulang nanti yang kita bawa adalah dasar keimanan yang benar, bersih dari syirik, tidak ragu dan istiqomah. Ini seharusnya iman yang harus kita miliki. Kalau kita lihat di dalam satu hadis misalnya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang bagaimana seandainya kula sampeyan sebagai orang beriman, niki dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, niki sebagai bentuk evaluasi terhadap iman yang diberikan Allah kepada kita. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, niki ukurane kalau sampean dadi wong iman iki kira-kira seneng tak biasa-biasa mawon? Ya napa? Seneng tak biasa-biasa mawon? Soale ukurane ngeten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai ukuran iman kita masing-masing. Salasun, ada 3 perkara, mangkunna fihi,
barang siapa yang 3 perkara ini ada pada seseorang, wajada bihinna halawatal iman, dia akan menemukan bagaimana manisnya menjadi orang beriman. Ya. Jadi apabila kita punya 3 hal niki, terus Nabi, berarti iman kita itu adalah terasa manis. Naluri wong niku ambek legi niku seneng pun dilegi ambek anyep nih. Ya. Asin ambek legi. Biasanya seneng napa? Seneng legi. Jadi legi niku tabiat kita itu membuat ambek legi guys. Ngombe adek legi. Napa jenenge? Angglek. Ya. Nah, adek anyep ngono mesti gak enak, ya. Nah, iman ini diukur adalah seperti ini, kata Rasulullah SAW. Ada 3 perkara. Siapa yang memiliki 3 perkara ini, maka dia menemukan manisnya menjadi orang beriman. Jadi kalau orang punya iman itu manis, rasanya gak bisa pisah. Ya. Nah, ini mesti ngoten. Pertama napa terus Nabi? Ya, 1 adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripadanya, ya, tinimbang dia mencintai selainnya. Jadi cinta Allah, cinta Rasul adalah di atas segala-galanya. Bahkan di hadis lain Rasulullah menyampaikan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi seseorang belum pantas dikatakan beriman sehingga ya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Urusan cinta ini masalahnya itu, Mbak. Enten lah wong iku dikeplaki terus cinta. Mboten enten. Cinta ini mesti karena jasa. Oke, semakin besar jasa yang kita terima dari orang yang memberikan kecintaan ini, maka semakin besar kecintaan kita berikan. Ya kan ngoten, makanya ngene surat napa Al-Baqarah 165, nggih. Al-Baqarah 165 kan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadai yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang terjebak dalam syirik cinta. Syirkul mahabbah, syirik cinta. Syirik cinta niku ngene niku mencintai Allah ambek lainnya sama. Niku namanya syirkul mahabbah. Kalau kita ayat di Al-Baqarah 165, napa terjemahannya? Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah dengan sebagai tandingan yang mereka cintai seperti cintai Allah. Nggih. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Nggih. Nah, niki. Jadi ada di antara orang itu mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah. Niku namanya sudah syirik. Karena apa? Jasa yang kita terima dari Allah dan Rasul mboten enten tunggale. Kalau sampean sadurunge lahir sampai saat ini ndak pernah pisah nikmat Allah sedikit pun. Walaupun ada hal yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, karena jasa Allah itu sangat besar sekali yang tidak ada batasnya, maka kita cinta kepada Allah itu di atas segala-galanya. Allah dan Rasul harus jadi satu. Sebab kalau kita cinta kepada Allah, maka petunjuknya harus Ali Imran ayat 31. Jadi kalau kau cinta kepada Allah, berarti petunjuknya harus Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, kalau kita lihat Ali Imran ayat 31. Kula pun nate nulisaken tentang doa mencintai Allah di atas yang lain. Apalah? Faris? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka.
Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa min ma'il baradi. Ini kan nanti kula tuliskan papan. Sing hafal. Lho mboten. Pak Mustaqim nate semerap. Semerap. Nggih, hafal pun. Iya, kalau tak ini akan mau puasa ya loh ya. Oh, ya. Oke. Kan niku kan ajarane Nabi Dawud kepada sampaikan ini kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan ke kita supaya kita mencintai Allah di atas yang lain itu adalah berdoa seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu segala-galanya. Ngekei nopo-nopo gak ada hitungan-hitungan nopo-nopo. Semua adalah diberi oleh Allah. Jadi kasih sayang Allah luar biasa. Ya, makanya kalau sampean harus mencintai Allah dan Rasul di atas yang lain. Ya. Pun sampai cinta Allah, cinta istri sama. Baik loh teman. Cinta Allah, cinta kiai sama. Baik loh teman. Itu masuk syirik. Itu syirkul mahabbah. Kata-kata syirik mahabbah itu nek mboten nenten kitabe Syekh Abdullah bin Abdullah mboten tumon. Nggih, soalnya kula kan wong-wonge Indonesia kan bodoh gak seneng ambek sinten? Wahabi ya. Gak seneng Wahabi. Wahabi adalah Syekh Abdullah bin Abdul Wahab. Kitabnya namanya At-Tibyan fi Syarhi Nawaqidil Islam. Penjelasan tentang hal-hal yang bisa merusak Islam. Kula semelap sirik bahwa ada A, B, ada terus B niku ada B besar terus B ini ada A, B, C, D, E, F niku G. Itu tahunya ngene kitab niku liyane mboten nate kula semerap. Ya. Nah niki contone, syirik fanatik golongan enten. Enten sakjane kula tulis ning kompon. Ya, syirik tujuan. Syirik tujuan nggih enten. Kan ayate enten. Ya. Syirik tujuan ngeten, nyekol anak tujuannya cek oleh gawean. Niku umum nih wong niku. Nggih nek ditakoni, sampeyan ya ampun sekolahan ya saking cek ana ilmune ngene. Mbok sing ngasih ngono apa sik? Sing ngasih ini muni ae apa? Ya. Wong arek sekolah rata-rata 99% jawabe. Kan sekolah tujuannya apa? Ya, golek STTB. Napa STTB ini? Surat tanda tamat belajar. Sajane gak ngono, sudah tamat tambah bingung. Ya. Kan rata-rata lah niki kan salah. Nggih, oleh karena itu kula sampean sebagai orang beriman supaya kita bisa merasakan bagaimana manisnya iman ini, satu kuncinya adalah cintailah Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Nggih. Pokoke iso ngoten niku. Soale napa? Wong cinta niku buktine napa sih? Gak ibu. Wong cinta buktine napa? Nganu tok. Kula eling tulisannya Buya Hamka. Buya Hamka tahun 1931 nulis judulnya bukunya Pengetahuan Agama. Ya, ngoten tok judulnya ning. Nek sakniki lak modele lebih detail. Sakniki niku mboten. Lah niku piyambake menyampaikan satu syair. Nggih. Syaire muni ngeten, taksil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadza muhalun fil fa'ali badi'u. In kana hubbaka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Ya, taksil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Kamu durhaka kepada Allah tapi kamu menyatakan cinta kepadanya. Durhaka tapi menyatakan cinta, hadza muhalun fil fa'ali badi'u. Ini mustahil dialamin. In kana hubbaka shadiqan. Kalau saja cintamu tulus, la ata'tahu, mesti kamu taat. Innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Orang yang cinta kepada yang dicintai mesti nganut. Ya, kirangan kula sampean kon Gusti Allah sembarang kali nganut apa gak lho ngono ae. Niku Qur'ane temen niku nggih. Nggih, lah nek dikon Gusti Allah milih-milih ya berarti ya mempermainkan agama. Enggak, mempermainkan agama. Perintah Allah iki ngaji gak gelem. Perintah Allah salat gelem. Perintah Allah Jumatan gelem. Perintah ini niku jenenge mempermainkan agama. Dan mempermainkan agama di dalam surat Al-A'raf ayat 55:1 itu dikatakan orang kafir.
Ya. Soalnya kan Al-Ashabul Araf niku adalah orang yang antara surga dan neraka. Ini orang-orang yang mengatakan begini. Ya. Sing iman tapi belum masuk surga, sing iman. Oke, niku orang kafir ngomong, wong iman. Ya, saya manggil sampean, coba tolong kasih saya minuman dan apa yang saya diberikan Allah kepada sampean. Margono jawabe, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya atas orang kafir. Siapa orang kafir itu? Coba ayat 51. Nopo Al-Araf 51. Orang kafir itu siapa? Bukan nggak percaya Allah. Napa? Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan berdoa dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Ya. Dan karena mereka mengingkari ayat kami. Ya. Ini mempermainkan agama, Pak. Ayo, salat iki gelem perintah Allah. Salat liyane gak gelem. Terus sing ngongkon iki sapa? Sampeyan sing ngongkon sapa ngono? Kok iso milih-milih? Salat iki gelem, iki gak gelem, iki gelem, iki gak gelem. Kira-kira diapakno enak ya sampeyan. Nek akhir. Wong nek wis kongkon Gusti Allah, apa ae perintah Allah, ndak ada satupun yang keberatan. Enteng lakon ini. Ya, kalau memang betul-betul cinta Allah dan Rasul di atas yang lain. Tapi nek cintane sekedar ngomong, bukan keyakinan, mboten yakin ngono. Cek milih-milih. Iki gelem, iki gak gelem, iki gelem, iki gak gelem. Iki jenenge ngenyek agama. Kita ndak boleh main-main. Sampeyan kan kula sampeyan kan ngliwati waktu surat Al-Mu'minun. Kan Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan. Al-Mu'minun ayat 115. Itu Allah tanya, "Afa hasibtum? Apa kamu mengira bahwa anna khalaqnakum abasa? Bahwa kami menciptakan kamu main-main. Terus kamu tidak akan dikembalikan kepadaku. Apa ngono ta?" Nggih, ini surat Al-Mu'minun ayat 115 salah. Al-Mu'minun 115. Napa? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Lho, aja nyinggung ngono. Iki gak main-main ning urip iki. Nek perintah taat, nek gak taat wis mesisan. Cek gampang badane, ya mungkin. Lho nek taat ya mesisan, nek gak taat ya mesisan. Iki kadang gelem, kadang gak, kadang gelem, kadang iki dulinan iki jenenge. Jadi Gusti Allah kan niku nggak dulinan aku takone. Iki lho perintahku, iki perintahku. Sampai Rasulullah SAW mengatakan misalnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Ya. Tapi anjuran Nabi gak payu. Saat ini gak payu. Ya. Masa gak payu boleh napa? Nggih ngeten iki keadaan umat. Ya. Bahkan dalam Abu Umamah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, napa sama? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Baca Quran. Membaca niku mboten muni, Pak. Maca muni gak padha. Napa bedane? Nek muni gak ngerti belas niku. Nek maca mesti roh isine. Bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an kata Nabi, sesungguhnya Quran ini akan menjadi pembelamu nanti di akhirat. Ya. Pak, ngomongane sejarah membaca niku nggih. Kadang-kadang kula mboten kadang-kadang rutinaken nggih. Nggih. Manusia uga niku iki maca tok mawon. Nggih. Maca tok. Yo. Kirang sedherek. Niki sampean cek lali ambek sing ngene. Kula ngon ngandani. Ngandani nggih 20 ayat niku lho Pak nggih. Takwa niku gak cukup diartikan melaksanakan perintah menjauhi larangan. Praktek masyarakat ya sholat, puasa, zakat, haji pun rabi niku tok. Ya. Tapi gak ngerti. Ambek Quran gak demen. Ya.
ambek Quran gak demen, ambek Quran gak ngleken, ambek Quran berpaling. Niku total Pak saja. Ya, tapi wong mboten ngerti, makanya takwa niku adalah sing pas nggih, hidup yang Qurani. Nggih, sesuai dengan surat 43 ayat 43 44 fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala suratim mustaqim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika fasawfa tusalun. Ya, surat Zukhruf ayat 43 44 kan ngoten. Napa? Lha mboten niki lho, nggih sik sampeyan ngono niki. Ya apa iki ya? Saya nyata berpegang teguh sampai nanti niku. Oke. Terus sesungguhnya Al-Quran besar bagimu dan bagi kaummu. Kamu nanti akan diminta. Loh, berpegang pada Al-Quran ini syaratnya 5 niku, Pak. Nek kalau syarat 5 gak kanggu. Apalah sampe syarat 5 niku? Sik nek ngomong gak hafal sampean muni gak hafal, nek ngomong hafal sampean muni. Napa syarat 5 ni hafal mboten? Syarat 5 niku mangke Al-An'am ayat 92. Yakin bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang turunkan Allah membenarkan isi kitab sebelumnya untuk memberi peringatan kepada Ummul Qura, negeri Mekah dan sekitarnya. Orang yang yakin akan kehidupan akhirat pasti yakin dengan Al-Qur'an dan mereka memelihara sholat. Syarat 1. Yeah. Syarat yang kedua harus paham Al-Quran. Surat apa? Masuk lali. Baris? Loh, mboten. Niki nomor 2 lho, paham Al-Quran. Surat Nisa ayat 82. Kok gak apa? Ya, enjene rada gak apalan ini. Ya, afala yatadabbarun Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi dalam bahasa Arab perintah yang disampaikan dalam bentuk istifham itu lebih berkesan. Apa kamu tidak mempelajari Al-Quran? Pelajaran Al-Quran, pahami Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan dari Allah mesti tabrakan antara satu yang lain. Makanya wajib memahami. Dan wajib memahami berarti apa? Maca ning mesti ngene. Oh iki. Leren sih. Pun diselai leren. Iku mang iki. Marangan-angan. Kapan-kapan gak ro takon Ustaz. Napa niki karepe ayat iki lho ngono. Niki nomor 2. Nomor 3 syaratnya harus bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an ini. Jenenge mari maca-maca koran sampean maca. Ya 14 halaman pas. Enten berita apa? Kirangan pemerintah muni ini. Pemerintah kula wingi roh tulisannya. Jadi orang Indonesia meyakini bahwa negara Eropa itu enggak seneng kalau Asia maju. Kula muni ngene tok, telat cowok wis awake. Kebayan durung dadi Indonesia durung ono wis ayat wis muni dhisik. Ya. Napa nyaca ayate cek semerap. Kain muni saiki wingi lho kain muni ngene. Negara Eropa tidak senang kalau memang Asia itu maju. Makanya kita Asia harus kompak. Ya. Nah, kula teko doan muni ngene wis telat informasi itu poyen sadurunge Indonesia ono iku wis ono. Napa? Ali Imran 118 sampai 120. Gak seneng aja Indonesia nublok wis seneng. No, terus nih, ya, ya, nih, nih, agar, nek kon pahami loh. Mereka tuh gak seneng, kamu jangan menjadikan mereka sebagai nomor teman setia. Mereka itu senengane nyusahno kontok pokoke. Lho ngono wis
Quran ngono biyen. Kula ni saking gak iso ngomong merono ngono tak omong nanti gak ngono iki kok cek kental ya apa maneh ada produk Amerika. Ini adalah dari Al-Qur'an dalam dia. Kula krungu Amerika tok. Gak enak kuping. Wong iku akeh Yahudine. Ya. Nah, niki jadi kita harus bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an ini. Ya. Nek gak iso ngambil pelajaran sampean berarti gak maca iku. Muni. Nah nek muni hadis sing bagian hadis muni napa? An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ba'di min ummati sesungguhnya sepeninggalku umatku yaqra'unal Qur'an la yujawizu man akhirahu maca Quran tapi gak nglewati Qur'an. Ya. Ya apa maca Quran gak lewat Qur'an ini? Berarti enten lambe mriki Pak. Ya, hum yakhrujuna minad-din mereka itu keluar dari agama. Kama yakhruju samun narmiyah seperti keluarnya anak panah dari busurnya, tsumma la yauduna fi kemudian tidak kembali lagi kepada Islam. Hum sarul khalqi itu sejelek-jelek makhluk wal khaliqati dan jelek-jelek perilaku. Rawahul Bukhari. Kata wong sakniki ngoten iki. Aman sing kata Pak. Lho langgeng ngeten iki khataman, pokok khatam. Jare takoni, lho jare yai kowe maca sak huruf tok ganjaran 10. Maca sak huruf tok ganjaran 10. Bismillahirrahmanirrahim kabeh 19 berarti 110. Bismillah tok semono. Ya, Nabi ngekeke bonus iku cek sampean sregep ngono lho. Iki gak dipek ngono tok. Ganjaran ae. Kayak apa sih ganjaran? Duwe wak lurah mbek cari ganjarane. Enggak. Lah sampean harus apa? Bisa mengambil pelajaran. Lah syarat yang keempat adalah tadabbur terus menerus. Afala yatadabbarunal Qur'an. Ya. Am ala qulubin akfaluha surat 47 ayat 24. Napa Pak Adres? Surat 37 ayat 24. Kula jelas nongken. Niki pilihan satu di antara dua. Nggih, napa? Tadabbur Al-Qur'an ini angen-angenen. Tadabbur napa Pak Hakim? Mosok tadabbur maca ngloyong ae ngono. Lho. Mesti kan ngeten. Lho lah nggih. Wong wis pujiane ke tahun 55 sampai saiki mosok apal pujiane prakteke gak. Tombo ati ku 5 purnane maca Quran. Lho ya ngerti an ngono iku, tapi ngono tok, sebatas pujian. Prakteke mboten. Ya. Padahal niki Allah disuruh milih. Ayo pilih. Tadabburi Al-Qur'an atau hatimu mati. Pilih wis. Sebab kalau hati ini tidak mau tadabbur Al-Qur'an, mati. Nek mati berarti buta. Nek buta berarti surat 17 ayat 72. Nek dunya buta akhirat tambah deladap. Nah, surat 17 ayat 72. Ya. Buta dunia berarti buta akhirat, Pak. Ya. Nah ini kan mboten dipahami umat. Digoleki sing enak tok ae. Sakmene ganjaran sakmene iki ganjaran sakmene ganjaran sakmene. Gopo ganjaran ae. Turun karuan oleh. Loh, kan turun karuan oleh sampean. Nggih. Nah, mari papat syarat yang kelima harus diamalkan. Al-Quran belum diamalkan sampai apa Pak? Sampai gak ngamal Al-Quran nyata sih sampai baca surat Swidak loro ayat 5 enak tak gak enak isine niku. Ya, nek sampean gak iso ngamal Al-Quran nggih ya muni-muni tok sampai disindir Gusti Allah sampai surat Swidak loro ayat 5. Enak tak gak enak niku. Nggih.
Ini kan Quran tulisannya peringatan kepada umat Islam jangan seperti orang Yahudi. Ya, kan ngoten nah. Nggih Pak Mates, dukure. Dukure ayat ini ditulis sama ngoten. Jangan seperti ahli kitab. Kayak kitab tapi gak diamalno. Mau nambah keledai enggak wae. Nah, iya, nek yai nggo kitab mungkin iso paham dedek. Nek keledai nggo kitab berarti nggone masjid akeh keledai lah. No. Nggone masjid akeh keledai berarti. Ya. Kira-kira nek keledai mlebu tembu ning nggone niki. Bisa masa qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Seburuk-buruk gambaran contoh bagi orang yang mendustakan ayat kami. Allah tidak akan memberikan petunjuk. Ya. Lah wong sampean takoni ngomong, apa sih fungsinya Al-Qur'an? Pinten nika? 8. Nggih. Al-Baqarah 85 telu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatil huda wal furqan nik mentelu. Yunus 57. Mereka sebut papat tapi wis kadung disebut situ telu. Ya. Mari ngono. An-Nisa ayat 174. Nur. Ya. 174 ah. Nur. Ada? An-Nisa 174. Ya. Satu macam Mas, nama? Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Nggih. Loh. Ini fungsi cahaya. Makanya wong Islam gak seneng Quran ana kene, ana akhirat gak oleh cahaya. Surat napa? Hadits ayat 12, 13, 14. Ya, ayat 12. Makanya kula sampean ndonga, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura kan ngoten niku. Ya, surat 57 ayat 12. Iku wong iman sing oleh cahaya nang arep dhisik. Dikawal cahaya. Napa Atis? Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Nggih. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu. Nggih. Yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus Mereka kekal di dalamnya. Demikian pula kemenangan yang agung. buri ini munafik bengok-bengok. 13. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, Tunggulah kami ingin mengambil cahaya. Aku melok nunduk rek cahaya nih. Kepada mereka dikatakan, Balik nang buri. ke belakang dan carilah sendiri cahaya. Nggih. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang sepintu. Sebelah dalam Di sebelah dalam utara rahmat Allah, di luar hanya ada azab. oh. Marung gak terima mana munafik. Aku biyen salat kono rek ngawur ae. Kon tok sing salat masjid. Aku ya salat masjid, ngoten nah. Sini sore. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami jauh bersama kamu? Nggih. Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri Nggih. dan hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kotor Yo. sampai datang ketetapan Allah. Nggih. Dan penipu setan datang memperdayakan tentang Allah. Mestinya sampean Allah majalil Qur'an fid dunya qarina fil qabri munisa fil yaumil qiyamati hujjata wa safiya wa ala nari sidra wa hijaba wa ila siratil mustaqim manura wa ila jannati rafiqa. Mestinya kan doanya seperti itu. Sampean gak usah ndonga cara Arab cara Jawa Gusti Allah yang ngerti kok. Ya. Nah, ini ku jadi syarat orang mukmin berpegang pada Al-Qur'an niku 5 niku. Nek mboten syarat 5 berarti belum. Caranya apa caranya Pak Makin? Ya belajar. Dene belajar terus maksimal iso samono.
Gusti Allah akan memperlakukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mesti ngono. Ya. Ana yang moro-moro kula Ustaz ngrasakno ngene, ngrasakno mondok, sekolah SD gak lunas. Durung-durung wis nglempot dhisik ngono. Wong Quran digampang nang Gusti Allah. Ya. Mosok arek-arek 9 tahun ngono apal, 10 tahun apal, terus sampean padha-padha akale mosok gak iso apal blas iki opo. Ya. Itu gak apal ayate kabeh apal pokoke Qur'ane kabeh sak 30 juz ngono ya apal paling enggak. Ya. 30 juz surat 114. Ayate 6.606 lho ngono paling enggak. Ya. Nah niku syarat orang menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup. Sehingga orang bertakwa itu adalah hidup yang Qur'ani. Mau nggih mungkin mosok hidup Qur'ani, mosok urip koyo Qur'an tok lho. Sampeyan mun kula kandhani ya. Metu teko omah niku mohon penjelasan Rasul maca bismillah alaihi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Begitu sampeyan nyekel sepeda motor, numpak sepeda motor, surah Zukhruf ayat 13. Ya, begitu sampeyan numpak ini jalan, perasaan diawasi Allah surat 58 ayat 7. Kan ngoten nak? Tujuan sampean harus An-Nisa ayat 100. Harus jalan Allah. Sebab kalau keluar jalan Allah, bekne ono mati di tengah jalan, sampean syahid. Cuma syahid akhirat. Ya, kan ngoten nak? Nah, mestine kan ngoten, mulai mungkin ya. Delok An-Nur sudah siji, oh nek anu uluk salam nang awake nek kan wong assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kan petunjuk ngoten, jadi hidup itu Qur'ani. Nggih, ana takwa sak nyata ngomongnya. Takwa ya pancen nyolong ya pancen. Napa niku Pak realisasi takwa tukotin Lho nggih. Makanya kan Quran sampeyan ada salat, poso, zakat, haji ngono tok. Gadek syarat 5 niku wau. Belum takwa Pak. Jaminan selamat mboten enten. Sampeyan konfirmasi nang kiai-kiai sapa kono wis sampeyan anggap alim pokoke. Ya, lah apa salah telu tok wis luput kabeh. Siji napa mungkin? Salahe telu niku napa? Gak seneng Quran. Enten gak seneng Quran. Wong Gusti Allah sing muni gak ono mesti. Ya, kan ngoten nah. Ini surat Zukhruf ayat 78 kan ngoten sih. Napa? Bener ah? Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum al haqqi karihun. Sungguh kami benar-benar telah mendatangkan kebenaran kepada kamu. Kebanyakan kamu itu benci sampai kebenaran. Sampai takon wong mboten wong aku, Pak. Ayo nyacak wong sembayang nang masjid. Sampeyan gak seneng Quran. Mbok kok sampeyan tok sing seneng. Lho ngono. Mesti bantah. Mboten benci tapi mboten ngreken. Lah ya tunggale. Iku sing benci, marang nomor loro gak ngreken surat selawe ayat 30 niku. Nemen di benci ame gak ngreken. Surat selawe ayat 30. Loh, jika apa lah? Kenapa? Nang apa diabaikan itu? Nang reken. Ya, gak reken. Nah, Quran ngomongi sapa ngono lho. Kula sampeyan mbok mikir, Quran ngomongi sapa? Quran iki ngomongi Allah rek. Awak gak seneng ya alasane apa lho ngono lho. Karo nek gak seneng mesti sana jarep nikmate wis ngono ae wis. Nggih, kula mboten arep nikmat sampean Gusti Allah, kula pun mboten seneng Quran. Wis ngono ae bose. Gelem? Ya. Lho, iku dimbui maneh. Dimbui surat 13 ayat 71. Walawit tabal haqqu ahwa'um la fasadati samawati wal ardu wa man fihin bal ataina bi dzikri wa hum an dzikri mu'ridun. Ya. Jadi wis benci, gak ngreken, berpaling, jangkep pokoknya wis. Jangkep napa? Jangkep alasan Allah untuk menyiksa. Nah ngoten sih. Coba Allah mengatakan kalau kebenaran menurut nafsu manusia hancur alam ini, kiamat Pak.
Sebenarnya kami mendatangkan kepada mereka peringatan mereka itu Al-Quran. Sayang mereka a'rado, berpaling dari Al-Quran. Nek sampean haji pindo, sholat rutin, jamaah Jumatan rutin, poso rutin, zakat rutin, tapi telu niku sampean wis aja ada arep selamat. Ya. Benci gak ngeleken berpaling. Melengos, napa berpaling? Melengos. Enten ngoten iki. Tapi yang jelas kalau orang melekon dengan Al-Quran itu kan bukan orang iman. Loh, Kan enggak masuk kriteria. sampean nggak masuk kriteria, tapi wonge sampean warak gak iman gak gelem wonge ngawur ae. Aku iman nek yo kon cok iman lho ngono. Tapi kan kediri kotane ya. Saya wong iman aja diwacana Quran tambah kuat imannya apa tambah merosot? Enggak, misalnya Al-Araf Al-Anfal ayat loro. Contohnya ngoten niku. Innamal mu'minuna alladzina idza Napa maksudnya? Nggih. Loh. Diwacana Quran tambah kuat imane. Nek diwacana Quran tambah kuat imane, berarti nek kepengin kuat ya berarti sergap ngaji. Ya. Nah nek ketambah kuat imane tapi gak sergap ngaji, mustahil. Ya, lho ngoten iki wacane. Kan kebalikane niki. Lho. Ya. Wong nek gak oleh cahaya ngene akhir gara-gara apa? Penggaweane nang donya ngono. Yuriduna ayatfi'u nurallahi bi afahim. Tasdid akbar gak aturaken. Yahudi Nasrani mestinya musuhan, tapi begitu berhadapan dengan Islam ingin memadamkan cahaya Islam. Tapi Allah tidak mau, tetap menyempurnakan walaupun orang-orang kafir nggak senang. Ya. Hati Gusti Allah ngelumpuk wong kok iso enak ngene. Napa? Yahudi Nasrani ngelumpuk kerjasama. Mari ngono munafik ngelumpuk. Enten munafik besi-besi ambek wong iman sing kuat nih. Enten? Contohnya ngene. Enten wong gede desa niku wong gede mati, katakan Pak Lurah. Nyelawat iki ngelumpuke dhewe-dhewe. Sing gak gelem ngaji padha gelem gak ngajine. Sing demen ngaji padha demen ngajine. Kan ngoten nah. Sing adu jago gembul padha nyetel awake. Enak soalnya ngoten iki. Kula warasi nyadak kula nyelawat nang mantren iki. Ya bagian adu-adu jago. Gak kira nyidhet teng kula. Soalnya gak perlu nyapa kula. Ya kok iku wis padha nyindiri tok ae ngono ae ngene. Enggak. Mangane wong munafik enake gembul padha munafike, momong ngrasani apa ngono enak. Ya, pola napa? Cocok ambek awake. Mboten wong nek iman padha imane kuat ngoten mesti plek, Pak. Nah, niku lah. Nah, terus marang munafik padha munafike, wong kafir padha kafire. Ya, wong zalim padha zalime. Semua itu ingin apa? Ingin memadamkan cahaya Islam. Apa sih cahaya Islam dipadamkan? Karpe urip cek bebas merdeka. Sampeyan itu ngopo wong gak seneng Islam pola apa? Nafsu ini gak iso keturutan. Mbok Islam iki kendaki niki ngopi gak oleh. Lho sapa ngopi gak oleh? Delok-delok ngopi ning ngene Pondok Mutiara sing biasa jadwal kula ni ngopi, ngobrol perkara iman. Nek ngopi sing bebas wifi niki, iku ngobrol perkara rusaknya iman. Ya, gak enak wis sami kuwi. Makane wong diaturi sami gak senengi pola napa? Nafsu ini gak iso turutan. Gini ku tok mulai. Ya, nah niki lah. Jadi kula sampean wis suruh ngeten nih. Nah, kalau kita mencinta Allah di atas yang lain berarti kita yakini bahwa seluruh kebaikan hanya milik Allah. Makanya kula muni kula sampean alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang berhak dipuji. Sing lain enggak berhak.
Ya, sampean gak melok dilemong seneng, sampean padha mek napa? Gak iso dadi juru parkir. Juru parkir ngoten, Pak motor apik, Pak motor elek, pokoke ana 10 menit ngono ya 5.000 lho. Ya. Dene motor apis dino saniki diatur ngene Delta Surya niku. Pirang jam karcisi gak padha. Bareng iku ngatur kuwatir ana sing kita esuk parkir sampai sore gak joko-joko. Nah ini padha 5.000 ambek sak jam gak padha kan diatur ngoten. Memang wis materialis kan wis gak apa-apa ya senjene ya. Nah, jadi jadikan Allah dan Rasulnya di atas yang lain. Karena apa? Kita mencintai Allah, mencintai Rasul berarti mencintai Al-Qur'an. Nek cinta Al-Qur'an pundi ngene? Wong Nabi wis ngelingno. Iqra'ul Qur'an, baca Qur'an. Fa inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti menjadi pembela terhadap orang yang menemani Al-Qur'an. Lho, ngono gak dingereken, Pong. Gak dingereken ngono pokoke sembayang. Ya. Napa? Orang-orang itu yang seperti itu kan tidak andilnya itu kan banyak terpengaruh dengan ulama sufi. Tapi ulama sapa? Ulama su. Ulama sufi jare Nabi dalam kitab Al-Mustadrak, wailun li ummati min ulama'i su'i. Celakane umatku gara-gara ulah sripake ulama jahat. Sapa ulama jahat? Alladzina yattakhidunal ilma tijaratan. Ulama menjadikan ilmunya sebagai barang dagangan. Didol nanti ya biuna li umara'i zamanihim. Mereka jual kepada penguasa zamannya. Golek apa? Rabkan di ambusihim. Pondoke aja dibantu. Sekolahnya aja dibantu. Tapi Nabi mengatakan la arbakhallahu tijar. Allah tidak akan memberikan keuntungan dagangan mereka. Ulama itu mestinya ulama surat Fatir ayat 28. Jadi ulama sing khosyah. Khosyah itu takut kepada Allah dan mengagungkan Allah. Niku baru. Nah iki barengan ulama-ulama sing ngono gak ulama yang ngelama Pak Makin. Enggak. Oh nggih dadekno komisaris. Oh nggih gak apa-apa. Iya. Nyene dodol agama. Nggih, gak apa-apa. Ya apa dadi komisaris niku. Komisaris utama NNJT. Ah nggih, luar biasa. Nggih, hebat ngoten nggih. Kali baca. Napa? Tuan baca. Nggih. Ya. Kula ndelok donya Indonesia niki, kok ciado ya mbek Isam ngene aja arep-arep bahagia. Nublek sing iya. Ya, kae wingi tok niku lho tumutket boyane tak angen-angen. Gak ngono, gak ono sing elingno tarek wong ndukur-ndukur iki. Kok iso lho, kok iso kanca ambek Amerika kok iso plek ngono. Plek lemen. Iki lali, Pak. Oh dikandhani, jarene Mama Dede jare, mantan korak gak apa-apa dadi kiai, tapi mantan kiai dadi korak soro. Enggak. Jadi sampean digerabak Nabi ono ae prediksine Nabi niku. Enggak. Lah iya wong kari cinta Quran, wong pelajari Quran, wong dekat dengan Quran, wong nek tidak mbek Quran, tidak mbek Allah. Ya. Nah, jadi iman ini dianggap kita merasa manisnya iman kalau sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Ya, cintai Allah dan lain buat enten perintah, oh gak iki aku iki gak ono ngene. Ya. Nggih, hati masjid duduk gawe jumritan. Untuk mengarah kita itu mencintai Allah dan Rasulnya untuk segala-galanya. Sampean pikir ngeten. Seluruh nikmatnya ada sumber itu pundi? Sampean kate lahir sampai saat ini gini, tahu ah. Punya Allah semuanya. Lah nggih kan dikai Gusti Allah terus ya. Ya, kurang ya apa? Lah, karena banyak jasa yang diberikan, maka tetapkan cinta kita kepada Allah yang proporsional. Cinta proporsional. Ya, proporsional apa? Ku wabet kok Gusti Allah. Carane apa? Di samping meyakini bahwa semua nikmat milik Allah, alam digenggam oleh Allah, kula sampean harus berdoa seperti yang kula tulis niku. Napa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka
wal amal alladzi yuballighuni hubbaka Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa min ahli wa min ma'il baridi. Karena ngoten hadise. Mun tak kula tulis mriki. Cuma sing nulis mari dipoto tok gak diapalno. Ngono diamalno cek anu. Enggak. Sebab nek cinta Allah niku sik enten sing gak nganut ngono. Sik nek cinta Allah mbek cinta Rasul ya napa sira Ali Imran ayat 9 niki. Sik. Ali Imran 9 napa unine. Napa? Ali Imran sudah songo? Loh, masa niku? 69. Cek keliru berarti. Keliru tombolnya niku. Nggih. Nggih, artine ngeten, Pak. Kalau orang cinta Allah itu mesti mencintai Rasul. Nggih, karena apa? Karena cinta Allah dan cinta Rasul, cinta Allah berarti cinta ciptaannya, cinta firman-Nya, cinta seluruh ajarannya. Kira-kira kabeh ajaran Allah sampean cintai, enten sing nyarakno? Mboten kula takon, enten sing nyarakno ajaran Islam. Enten Mas? Lha nek enten sampean ngomong tak dudurno cek gak sampe keliru. Pundi ajaran sampean nyarakno? Enten. Salat malam itu sampean HP ini ono gampang ae. Mangkane kula sanjang nek wong kepengin swarga nggone nang ndukur kudu jihad. Nek aras-aras ojo golek swarga sing enak isor ae. Ya. Sampeyan mau semuni ngeten ben saged. Allah ghayatuna. Saged nggih? Ar-Rasul qudwatuna, saged nggih? Al-Qur'anu dusturuna, saged nggih? Al-jihadu sabiluna. Loh, al-mautu fi sabil asma amanina. Mesti ngoten niku semboyan niku harus ditanamkan betul. Napa sih jihad itu? Badlu taqwa fi taatillah. Kerahkan seluruh potensi untuk taat kepada Allah. Sampeyan ngoten ditolong ambek Gusti Allah. Kula acan hadis iki. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ngeten. Hadis dari Abu Hurairah, nggih, sing riwayatna adalah Bukhari. Nggih. Napa Rasulullah? Innallaha taala Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzan bil harbi." Siapa yang memusuhi kekasih saya, maka dia berarti menyatakan perang dengan saya. Nggih. Allah semuni. Man adali waliyan faqad adzan bil. Siapa yang memusuhi kekasih saya, berarti dia menyatakan perang dengan saya. Cara ini kita dicintai Allah lewat dua. Satu, kewajiban dan yang disunahkan. Sebab orang kalau sudah melaksanakan kewajiban dengan ikhlas dan melakukan sunnah-sunnah dengan ikhlas, jarak antara dia dengan Allah semakin dekat. Sehingga aku mencintai dia, kata Allah. Kalau dia aku cintai, kata Allah, napa? Ya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi. Saya menjadi pendengarannya di mana dia menggunakan pendengaran dengan pendengaran saya. Jadi ini adik dicintai Allah, pendengaran sampean itu dibimbing Allah. Penglihatan sampean dibimbing Allah. Tangan sampean bergerak dibimbing Allah. Kaki sampean melangkah itu dibimbing Allah. Kalau sampean minta perlindungan kepada Allah, Allah pasti melindungi. Ya. Kalau Allah meminta kepada kalau dia minta kepada Allah sesuatu, Allah mesti nuruti. Niku jenenge wali. Mosok gak iso dadi wali. Wali surat Yunus saya sudah loro, sudah telu, sudah papat. Nek kula sampeyan dadi wali surat Yunus sudah loro, sudah telu, sudah papat. Mboten enten urip resah iki. Beras mundhak rek gak ngono-ngonoan. Gak soro, gak kok bensin mundhak rek soro gak wis. Ya. Saya nyacak ya apa nek wali ini. Soalnya biar ini perasa kula wali ku nyentrik. Nek nyentrik wali. Nek gak nyentrik dudu wali. Ya, buat sepeda motor, bensin entek, diseni banyu kali, urip, iku wali. Ya. Sik napa? Yunus sudah loro, sudah telu, sudah papat. Allah. Dengan wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak berhati-hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.
mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Dan itulah kemenangan Allah. Masa dadi wali gak iso. Wali ini alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, iman nganut. Iman mek nganut ngene. Kon Jumatan nganut, kon sembahyang bengi ya tangi. Wong dikongkon nang Gusti Allah sing ngongkon sapa sih? Sing nyadak sampean di kemanten anyar. Jam 11 bengi. Mas aku tukono mie Mas nang kono ayu. Ya. Aku tengguluwe. Sampean berhubung cinta, sing nyadak budal ta mboten? Gremes Mas, gremes. Ojo cacak udan banyu, udan peluru gak dadi halangan. Biyen. Saiki. Pokoke wong cintai nganut. Ya, kon lapo nganut. Nah nek sampean sudah bisa meletakkan cinta Allah dan Rasul di atas segala-galanya, tidak ada perintah Allah yang tidak bisa dilaksanakan. Semua enteng. Sampeyan cacak lah ngoten. Gak kira moro antep kan. Mbayang kula ben nek sembayang ngene pondok nih, kepengin sembayang bengi nek. Kula dilokno arek gak enak. Dilokno gak enak niku kula niku biyen niku sami mondok mari teko Malang sekolah PGA joge kelas 3 enten pondok ketok arep-arepan nek gano karo kate ngono. Bingung kula niki. Oh, berek sekolah jare arek-arek. Sampeyan mudhun kelas 5 Mas. Loh, aku joge SMP kelas 3 arek. Wis gak apa-apa mudhun. Kula dokno umur kula nom-nom malih. Ya. Mari enten mriku kepengin salat bengi mboten saged ngono. Wis ngelilir-ngelilir ono ae. Ngelilir kudu lho. Kudu apa ae. Niku gak ro ilmune. Nek ro ilmune mboten enten barang anu. Kok Gusti Allah jam pira? Gak kira kongkon Allah nang tambah ngrusak kan. Niku nek paham. Ya. Nah sampean ngene carane apa cinta Allah dikandani kok. Segala-galanya itu milik Dia. Ya. Diri kita, nafas kita, jantung kita, ginjal kita, semua kita itu milik Dia. Nggih. Asal kula sampean nganut dipelihara mbek Allah. Lho ngoten nak jane. Kudune ya. Jarine Cak Ustaz ngomong, tapi prakteke lho dikandani. Ya. 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 Lho nggih kula ben kepengin tangi ngono. Ya ono ae mari tangi. Wis mbayang rakaat ae ngono. Are suwe-suwe mboten saged, Pak. Mboten saged suwe-suwe menghayati terus mempelajari Al-Qur'an. Suwe-suwe dikon sembarangan. Memang kita ini memang banyak mengabaikan hal-hal yang kecintaan terhadap Allah. Lho lah nggih. Kadang-kadang sholat itu telah tepat waktu kan kiriman dari kita. Lho nggih, nek cinta Allah niku Pak nggih, kan barang telat. Telat itu memang khilaf karena mungkin sakit nopo mungkin ya. Tapi nek gak anu ya mosok. Mosok mbayang bengi jare. Ku nggih saged Ustaz nggih kadang-kadang seminggu ping pindho. Lah seminggu pindho iku seminggu iku isine 7 apa loro? Nggih 7 lah yo. Kok iso loro? Lah terus sing 5 nang ndi lho? Sampeyan gak duwe HP ta? Enten wong sakniki mboten duwe HP? Ya, saya ku enten gak ada HP nih, kan alarm beda HP nih. Sampeyan saya ngene ono HP muni, mbok dilungkas jam. Ojo dilungkas, nek muni dilungkas iki nyeleut wis. Kudu pengalaman. Ya. Jadi cinta Allah itu kunci segala-galanya. Ya, kalau cinta Allah di atas yang lain baru namanya proporsional kita dalam mengabdi kepada Allah. Tapi yang jelas itu kalau sudah hal seperti itu kotor bani tetap itu. Napa? Kotor bani. Lho nggih. Kula sampeyan salat bengi Gusti Allah iling Gusti Allah muni ngene. Ya ibadi. Nggih. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila samai dunya. Tuhanmu Allah telah turun ke bumi. Ya. Tiap malam sampai habis sepertiga malam terakhir. Allah nari hal min mustaghfirin ana wong jalan sepuro, hal min taibin ana wong sing tobat, hal min talib hajatin ana wong sing perlu duwe keperluan. Sajane ngoten Gusti Allah bener nari ngoten. Nah cuma sing ditari turu are. Lho nggih nek sampean wong-wong iman wis temenan wong iman
Mboten enten Adik, masih pegel ngono. Ya muni alarme ya tangi ae. Ya tangi ae. Napa? Lho. Turu kesor. Jarine nek kesoran niku turune ketuwuken jar tambah tuwuk. Tambah tuwuk tambah gak semelek. Mangkane calon penghuni surga niku turune mek dilu. Kula takon ahli-ahli kesehatan, Pak, rata-rata. Nanti jamaah kula mriku. Bu, nek nur sampean wong sapa karam jangan sakmono lawase. Tidur yang paling baik berapa? 8 jam. Nek ngono Quran salah Quran. Lho kok Quran salah? Lah ya apa 8 jam? Padahal ning Quran niku wong ahli salat malam. Coba contone, sing nyatak turune sak pira? Surat 51 ayat 15, 16, 17. Telung ayat ae nyaca. Pira sih turune nyaca? Surat 51 ayat 15, 16, 17. Napa? Artinya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Terus? Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Terus? Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Lho ngoten. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Lho ngono. Napa? Muksin niku sinten? Muksin itu tertinggi, Pak. Muslim, mukmin, muksin. Muksin niku mau penerapan surat 57 niku muksin. Kemana-mana ndak pernah lepas dari pengawasan Allah. Berarti orang kalau sudah bisa mengamalkan ini disebut muksin. Nggih. Muksin, Bon. Ya. Nggih niku ta. Dadi mosok angel ngono. Ya. Pokoknya sedulur Gusti Allah barang mboten enten barang angel. Ya, nggih. Ya. Pun nggih dadi cinta Allah di atas yang lain dan Rasul itu adalah mutlak diperlukan. Sampean harus berusaha apa sampai mencintai Allah sampai itu caranya adalah banyak berpikir tentang rahmat Allah. Nggih. Sampeyan oleh apa ae aja lali ono. Ya. Sampai esok nanti olahraga bedaan lali binikmati kata timu soleh kepada Allah dengan nikmatmu kebaikannya akan sempurna. Terus sajane ngoten ini kunci pertama. Yang kedua wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai orang itu hanya karena Allah. Mencintai orang itu karena Allah. Karena Allah menyuruh kita untuk mencintai orang lain. Sampeyan cinta kepada orang sesat, sampeyan kandhani. Sampeyan mencintai orang yang bodoh, sampeyan kei ilmu. Loh, kan ngoten carane. Itu mencintai karena Allah. Itu mencintai karena traktir. Aku ditraktir iki gak seneng gak enak. Aku malah ojo itu berarti bukan karena Allah. Itu yang kedua, yang ketiga kata Nabi, ya. Napa? Bi ayyauda ilal kufri, kembali kepada kekafiran. Ba'daan qadahullahu minhu, setelah Allah menyelamatkan kita dari kekafiran, kama yakru ayyudafa binar, sebagaimana sampean benci apabila dilemparkan di neraka. Dadi ambek perkara-perkara sing bertentangan dengan Islam iki. Mbok anti tok pokoke. Kaya otomatis ngono, tek-tek ngene wis lho ngene. Lho ngono. Ya. Dadi ambek maksiat iki wis wenci temenan. Ya, karena Rasulullah SAW mengingatkan, napa terus Nabi, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu selalu salat malam. Fa inna da'bu sholihin qablakum, karena salat malam itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Gunane napa papat? Napa kin? Qurbatun ila rabbikum, lebih mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Dua, mukaffiratun lisaiat, menghapus dosa. Yang ketiga, manhatun alil ismi, mencegah dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang itu tercegah karena salat malam. Dan yang keempat, wa matrodatun anida'i fil jasadi, bisa menolak penyakit dari tubuh seseorang.
Niku yang dilakukan Nabi ngoten niku. Makane ahli salat malam ini biasanya ahli swarga, ahli salat malam. Nanti salat arang-arang ngono gorong. Ya. Ustaz, kalau menurut Ustaz itu bahwa orang-orang menyintai Al-Qur'an itu menjadi nabi, berarti harus menyintai Al-Qur'an. Otomatis. Tapi banyak kiai mengatakan kalau menyintai nabi itu harus banyak berselawat kapan saja di mana saja berselawat. Loh, enten sing ngoten iya. Nabi mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Wong sing medhit iku ya jenengku disebut tapi gak maca selawat. Ya, niku diantarane. Terus yang kedua, sekarang riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnahku kata Nabi, berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama saya di surga. Napa? Nek selawat nggih tetep selawat, Pak. Ya, selawat. Gak usah bengok-bengok apa sih selawat. Selawat dalam sholat itu Pak. Lho nggih minimal selawat ngene salat, sampean mau doa selawat, nutup doa selawat. Makanya doa itu pembuka selawat, penutupnya selawat, kuncine. Jadi kalau sampean terus kira-kira ndonga sedina ping 10. Berarti maca selawat pinten? 20 paling enggak. Lho ngoten. Lah cuma berhubung sampean gak tahu tibaan, malah diseni wong iki anak boy kaji oleh gak tahu tibaan beluas. Gak tahu tibaan. Kula nanti Pak diatur wong pucang. Wong pucang mriku, mari ngaji teng Kendal diatur pucang. Enten mriku protokole kanca kula wong Depak, kanca sekolah nang PG Malang tahun swida. Lho pembukaane mriku lah kula enten ngarep. Nggih, ya sebelum acara kita mulai mari kita buka dengan bacaan Fatihah. Ummul Quran. Ala hadhi niat saya lillah ummul Fatihah. Kula kon maca Fatihah mboten muni kula. Kadhe umi-umi gak apa gak muni aku pokoke ngarep dhewe gak muni. Ya, lho mari maca selawat. Ono ae. Nggih ya. Monggo kita anu dulu, kita kita baca selawat serokalan. Wa wadil habibah sallallahu alaihi wasallam syakirun hamidan ka'anal badru fi tamamin nuri mahalul qiyam. Wah kate selawat iki. Bareng selawatan ngadeg asraqal badru alaihi kula lungguh mawon. Cek takon wong iki. Sami buyar gak ana wong takon. Bene takon tak kandhani. Biyen niku Rasulullah nek adik dihormati, Rasulullah datang terus dihormati sampai berdiri. Rasulullah gak demen itu sama dengan penghormatan orang kafir kepada pemimpinnya. Saat ini nyaca sampean dadi camat 17 camat bupati teko ayo nyaca ojo ngadeg diceluk sampean lho Nabi mboten purun dihormati ngadeg lha kula nate mriki ya enten yai titik-titik gak usah tak omong yai titik-titik lha kula monggo anu selawat Nabi monggo sedaya monggo. Loh, monggo iku ngono kula dongo-dongo enek ringane yai pas iki. Ya, mari ngono mari. Nggih, monggo Pak sampeyan sing hormat Nabi. Ya, mari kita serokalan. Serokalan niku asraqal badru alaina faktafat minhul buduru. Wong-wong gak ro karepe. Asraqal badru alaina, telah muncul bulan purnama atas kami. Faktafat minhul buduru. Dan bulan-bulan yang lain redup karenanya. Itu biyen penyanjungan Nabi dari Mekah ke Medina disambut ngoten niku sing aran Muhammad Ad-Dibai makanya jenenge dibaan dene gak dibaan dabian lah dadi nek gak dibaan gak maca selawat padahal kalau selawat bendino mboten enten banyak selawat kepada Nabi man shalla alaihi sholatan sallallahu bi asron siapa baca selawat saya 1 kali Allah membalas 10 kali. Tetep kula sampeyan niku. Cuma berhubung gak rame-rame akhirnya koyok-koyok gak maca selawat. Sampai buyar acara kula tak tengok-tengok nyene gak nang pamitan. Ben ana wong takon, mboten takon ya wis. Gak takon ya gak. Apa sampean gak ngadeg napa? Kajenge ndonga niki maca selawat pendek niku ta Pak. Allahumma sholli. Lho nggih. Jadi pembuka doa itu baca selawat kepada Nabi, penutupnya juga begitu. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi dan seterusnya.
Mungkin wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kudu ngoten, nanti banyak selawat. Ya. Nah, banyak selawat, tapi kalau sini Rasulullah mengatakan, napa man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta aku, maka dia akan bersama-sama saya di surga. Saat ini sama ditakoni, sing sunahe Nabi sing ndi? Ya, pujian get apa gena-gena? Lho kan ngoten nek takoni, muji Gusti Allah sing get apa gena-gena? Al-Araf 55, Al-Araf 205 sajane pun enten aturane. Ya, ngene jarene, "Oh iku gak nganut." Ya. Lah jadi cara ngukur Pak iman kula sampai tambah, kita bisa menjadi orang iman yang gembira dengan iman kita. Manis rasanya apabila cinta Allah dan Rasulnya di atas cinta yang lain. Ya, wong nek cinta Allah niku cinta ini gelek napa? Man ahabba syai'an kasura dzikru. Siapa seneng sesuatu mesti akan nyebut. Nggih Pak Makin? Sampeyan gelek nyebut Gusti Allah berarti cinta Allah. Mari mangan alhamdulillah, kate mangan bismillah. Nah, mari ngono mungkin nang pundi mawon. Sepedaan, mari alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Jadi terus Allah dipuji niku, mesti ini. Ya. Napa? Selawat dongkrak. Selawat dongkrak itu budayane wong-wong. Selawat dongkrak. Nah dongkrak itu nek selawati cek dongkrak ngono. Jare nek gak ditutup mestine akhir pertemuan doane kafaratul majelis. Siapa yang berdoa kafaratul majelis kalau ada salah dari awal sampai akhir Allah menghapus kesalahannya. Niku sakjane. Niki mboten. Pun Pak sampai tutup. Ngono iku sono sallallahu Muhammad. Didongkrak. Nyingkre gak. Jare ini tuntunan. Iku gak tuntunan, Pak. Ya. Nah niki lah Pak, jadi kalau sampai ini hidup ini bahkan main-main Pak, jangan main-main. Kalau perintah Allah ini perintah Allah ini semua perintah Allah jangan dibeda-bedakan. Siapa yang memperbedakan perintah Allah, iki gelem, iki gak gelem, iki gelem, iki gak gelem, berarti mempermainkan agama seperti dalam surat Al-An'am ayat 70. Ya napa mempermainkan agama? Cari Gusti Allah nggih mudulinan aku. Nggih. Surat 670 nih enggak? Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum lahwan wa ra'iban. Surat 6 ayat 70. Apa Pak Mas? Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai Loh, kacamata ini kurang gandel. Mereka telah dididik oleh kehidupan dunia. Pentingkanlah mereka. Napa? Peringatkan. Kalau saya sama Ades. Nggih. Mas Santo. Sampeyan kacamata ini kudu tambah. Mun suka-suka ini tambah. Oh, Ades. Dan tinggalkanlah nggih. Dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Nggih. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka. Nggih. Karena perbuatannya sendiri. Terus? Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang menjerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Terus? Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih. Dan azab yang pedih. Disebabkan kelakuan mereka dahulu. Ya, niku lho Pak. Jadi kula sampean ojo mempermainkan agama. Nek iman ya mesti sah, nek gak iman ya mesti sah. Ada masjid digawe jumritan ojo. Masjid iki omahe Allah untuk mengantarkan kita ke surganya Allah. Nah sampean kaya jumritan iki Arab, ono gak Arab, iki Arab, iki gak Arab.
Bisa gak blas mesti sah. Ya. Iki dulinan. Omahe Allah niki. Kok koyo jumpritan ngono. Nggih, tolos Gusti Allah pun kula teko. Ojo ngono. Jangan mempermainkan agama. Ya. Lah niki lah Pak, dadi kula sampeyan saged evaluasi keimanan itu rasanya tambah atau enggak diukur liwat napa? Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta Allah dan Rasul di atas segala-galanya, baru sampean bisa merasakan bagaimana manisnya iman. Kalau tahu manisnya iman, berarti ibadah semuanya itu terasa indah, tidak ada yang terbebani tapi indah semuanya. Saged indah kapan? Nek enjene paham, pahami sini. Sholat ini sampean kudu paham, Pak. Sholat gak paham, ngipi, enggak. Wong salat iku pinter padha setan mrono wis aja kuwatir. Ya, setan wis janji. Lapo Gusti Allah sampean nentokno kula kesasar. Saiki kula datangi kepada mereka, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah muka, sebelah belakang. Kalian akan tidak menemukan kecuali mereka banyak yang tidak bersyukur. Niku anjen lah. Janji ini Gusti Allah ngoten. Kirangan salat kok moro cerdas. Wong mang-mang yang golek idom bingung. Begitu Allah Akbar kait kabira. Wah, ana ngene capil iki ngono. Kok eruh ngene iki lho. Ya. Ya. Pun monggo kita terusaken iki. Dadi niki Pak nggih sing kelanjutannya ayat niki. Jadi kula sampeyan niku evaluasi iman, Pak. Engko nek Pak sapa sing takon. Ya, nanti temanya sampeyan kandhani bahwa ya. Jadi evaluasi iman kalau kita itu iman tambah gampang, tandanya apa? Gampang. Cinta Allah di atas yang lain berarti sampean merasakan bagaimana manisnya orang beriman. Ya. Pun saat ini ayat pinten niku? 48. 48 artinya nggih huwa dan huwa utai Allah iku alladzat arsalakan ngirimno sapa Allah ariyaha ing angin busron sebagai kabar gembira baina yadai rahmati di hadapan rahmat Allah. Jadi kalau ada hujan itu adalah dikawal oleh Allah dengan angin. Mau hujan gak ada angin ya napa kira-kira? Napa? Ya maaf yo. Wong hujan ana kono mendung kok nglumpuk ngono kan angine. Saya nyaca ngerutu ya Mas sampean. Masih omah sampean remah. Makanya Allah mengirimkan angin sebagai kabar gembira di hadapan rahmat Allah yang akan datang yaitu hujan, nggih. Wa anzalna lan nurunna sapa ingsun Allah minas sama'i teko langit tak turunna ma'an ing banyu tahuron yang sangat suci. Jadi air dari langit itu termasuk suci, Pak. Ya, makanya nek ngelak-ngelak ibu ya udan ndangake enggak apa-apa. Ya. Nah, terus untuk apa air yang diturunkan Allah dari langit? Linuhya bihi, agar kami menghidupkan dengan air ini nggih baldatan maitan, negeri yang tandus. Jadi negeri mati tandus tidak ada tumbuh-tumbuhan, begitu diturunkan Allah air dari langit dilalah kok moro lho cukul. Ya, cukul napa? Cukul suket tanam-tanaman napa mawon wa nuskiyahu dan kami memberikan minuman dengan air tersebut. Nggih. Napa niku? Mimma khalaqna an'aman, dari apa yang kami ciptakan dari binatang ternak, wa anasya dan menungso-menungso katsiron yang banyak. Jadi air diturunkan Allah dari langit sebagai hal yang bisa menghidupkan bumi yang mati menjadi hidup, menjadi tumbuh, dan kami berikan minuman dengan air dari langit. Inilah apa yang kami ciptakan dari hewan-hewan dan manusia yang banyak. Ini kan sebagai rahmat Allah. Jadi sampean mikir turun hutan, mau kan hutan ya apa? Seneng sampean gak hutan ya? Napa? Keringat gak karuan. Ini kemurahan Allah.
Napa? Nah saniki mau angin kok gak enak, iku sing salah duduk Gusti Allah. Salahe wonge mestine nek dikai apa-apa sing teko langit gak enak, mestine iling surat Al-An'am ayat 43, 44, 45. Mestine ngoten benere. Sing nyapa? Surat 6 ayat 43, 44, 45 napa? Surat 6 ayat 43, 44, 45. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Terus? Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka. Apa yang selalu mereka katakan. Ya, mbok iya, nek ana bencana iku tak kirimi. Iling kok iki salah. Iki dielingna mbek Gusti Allah. Napa? DPDP, ini gak DPDP ya. Ini puting beliau diperkirakan Jakarta Timur ini jam sekian. Ilmumu lo bagaikan setetes air di bila dibandingkan dengan ilmu ngono po sire iso badhe ngono ae koyo ya. Niki kan semua ini kenikmatan Allah diberikan kepada kita. Syukur lah carane syukur. Gunakan seluruh pemberian Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ojo digawe maksiat. Enten mun digawe nikmat gawe maksiat. Sak buajeg. Mun digawe nikmat iki nyidek nang Gusti Allah tambah gawe maksiat. Lah engko nek kadung ngono nyacak diantem ambek ayat 44 ya napa niku? Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kowe tak kei seneng. Kami pun membukakan semua pintu Kesenangan untuk mereka. Nggih. Sehingga mereka bergembira. Nggih. Dan apa yang telah diberikan kepada mereka. Terus kami siksa mereka secara tiba-tiba. Akhirnya maka ketika itu mereka terdiam. Utawa mesti dintekno pisan Gusti Allah ayat 65. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akar. Dan segala puji bagi Allah Tuhan. Jadi masih wong zalim dihabiskan oleh Allah dengan seakar-akarnya. Itu Allah berat dipuji. Boleh napa? Untung kon tak elingno ngono, gak tak elingno. Lho tambah biak-biakan. Ya. Mesti ini kan ngoten apa? Lah wong mboten ngoten niku. Sing didumno ilmune dhisik. Sampe delok ngene TV, pamer napa sing enten iki? Enten pamer swarga? Pamer pipi, pamer kelek, pamer sikil. Ngono tok jange nang neraka kabeh bisa niki. Ya, pun ni sore walaqad sarafna ya napa? Dan sungguh benar-benar kami napa? Perlakukan bainahum di antara mereka napa? Nggih termasuk ada hujan terus membawa tanaman tumbuh, mari tumbuh berbuah, untung ini manfaatnya untuk manusia. Ini semua adalah karena hujan. Nah, kami niki nggih. Nah, ini maksudnya kami lakukan ini lihat zakaru supaya mereka itu mengambil pelajaran. Lihat zakaru supaya mengambil pelajaran. Cuma fa'aba maka engganlah aksarunas kebanyakan manusia illa kufur kecuali kafir. Jadi ternyata di rahmat-rahmat baik tambah tidak enggak ya tambah ngedokno ilmu ngene ya. Ya, lah niki lah Pak, mestine ini semua untuk pelajaran nggih. Kebanyakan manusia memang tidak ada lain kecuali kafir. Kafir kenapa sih Pak? Kafaro itu artinya menutup. Iki nikmat Allah. Nikmat Allah itu kanggo mendekatkan diri kepada Allah. Berhubung digunakan sing enggak bener, iku jenenge kafaro, ditutup nikmat Allah. Ya, makanya orang kafir orang yang menutup dari fakta kehidupan ini. Ya, nah niki adalah pelajaran kepada kita semua. Jadi kita itu Allah menurunkan rahmatnya ini adalah tidak lain adalah agar mereka itu bersyukur, tapi jangan sebaliknya. Lah Gusti Allah memperkuat alasan-alasan yang diberikan Allah pada ayat-ayat di atas. Kata Allah, walau syi'na, kalau seandainya kami mengendaki,
la ba'atsna, pasti kami akan mengutus fi kulli qaryatin, setiap negeri, nadhiran, seorang pemberi peringatan. Kalau Allah mengendaki, akan kami utus setiap negeri ada orang yang memberikan kabar ancaman, peringatan. Oleh karena itu Muhammad, sampean nek di hadapan wong kafir-kafir ojo gopo. Fala tutil kafirin, kamu jangan mengikuti kemauan orang kafir. Wajahidum bi, ya, berjihadlah kamu dengan Al-Qur'an ini jihadan kabiro, dengan jihad yang besar. Artinya apa? Sampaikan Quran ini apa adanya, jelaskan yang jelas agar mereka itu bisa menerima bahwa ini adalah omongnya Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Jadi kan Gusti Allah gak kurang-kurang oleh anu, cuma sampai ping 31 surat Rahman itu, fabi ayya ala rabbikum adzkar. Dengan nikmat Tuhan mana? Yang mana yang kamu mendustakan agama ini? Kok iso loh ceritanya kok? Ya, kok iso ngono? Sampai diulang pinten 31 kali. Ini surat Ar-Rahman itu. Kok yo mbok yo eling, mosok kalah mbek sinten Dadi Miswar. Dadi Miswar, Pak, mari nyurung sepedang ini. Dengan nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Ya. Napa? Lah nggih. Kurang ae nikmate ya. Ku nikmat gak keren, padahal nikmat dunia itu hanya sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah mereka. Surat 29 ayat 64. Sajane ngoten sih, Pak. Sampeyan urip lho ana donya kene suwe pundi? Suwe akhirat. Perhatian sampean ke akhirat apa donya? Cocok surat aja nih. Iki ana emas setengah kilo, 4 karat, setengah kilo. Iki ana emas sak gunung Uhud tapi gak ketok ngene akhirat. Milih pundi? Setengah kilo. Mboten, polahe nyocokno surat Ar-Rum ayat 7. Surat Ar-Rum ayat 7 ah, ya. Napa surat Ar-Rum ayat 7 niku? Nggih. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati laghafilun. Enggak? Gimana mungkin? Napa? Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Terus? Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya, mangkan sing gelem mikir akhirat. Ya, cek eling mriko. Nek mikir akhirat berarti sampai nandur pari. Nek mikiri donya nandur suka. Sajane ngono ayatnya pun enten. Ya, tapi wong akeh nandur suket iki. Kepengin cokol pari, ngipi. Tapi nek kepengin orientasi nek donya orientasi akhirat, donya iku katut. Sampe nyacak gak ndonga. Bener ndonga nggih, sampe nandur pari. Wis jare ndonga. Nyacak wah suket apa wah pari? Nandur pari ini. Ya wah pari ae. Ya. Napa? Suketnya nggih cokol. Sampe nandur suket. Nggih. Sing nyacak nandur suket sak kedhok marang nang Mekah kono. Ya Allah, suket kula sampean dadosaken pari Gusti Allah sampe gepeng gak iso. Ya, iku undang-undang Allah. Makanya ayatnya ngono. Hud ayat 15 16, surat Al-Isra ayat 18 19 niku pilihane ngoten, nggih. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nggih, pun tutup mriki mawon. Ayat pinten iki? Ayat pinten sampean? 52. Oh, 52. Nggih, tutup mriki mawon. Pengajian yang saya kula aturaken dadi niku wau masalah keimanan, Pak. Hati-hati. Iman itu harus syaratnya papat. Napa makin syaratnya papat iman itu? Iman itu syaratnya harus papat. Napa? Benar. Bersih dari syirik. Tidak ragu. Istiqomah. Ya, makanya jare Nabi, ojo lali muat kok nek ndonga ya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Nggih. Begitu niku Pak, monggo kita akhiri dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minanten jamaah mriki sakit nggih. Nah, jadi kita sampaikan kepada Allah pada saat kita berkumpul ini adalah berada dalam naungan Allah, malaikat mengelilingi kita,
kita hantarkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ta wa la raddal lima qadaita wa la yanfa'u dzal jam'i minka. Ya Allah, kami hadir tidak lain adalah untuk merindukan keridhaan-Mu, mengharapkan ampunan-Mu. Betapapun banyak dan besarnya dosa-dosa yang kami lakukan, kami yakin ampunan-Mu dan rahmat-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa mukminin dan mukminat yang hidup bersama-sama kami, mereka yang telah mendahului kami dalam beriman. Ya Allah, apabila di antara jamaah kami ada orang yang sakit, hanya Engkaulah Asy-Syafi, Engkaulah penyembuhnya, tidak ada kesembuhan kecuali datang dari sini. Dan bagi mereka yang kesulitan rezeki, Engkaulah adalah khairur razikin, berikan kemurahan rezeki. Mereka yang sulit dalam mencari ilmu, bukakan hatinya, fikirannya untuk cerdas memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, jadikan anak cucu kami menjadi anak cucu yang selalu mencintai Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, menyatu dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Karena itulah kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami semua yang menjadikan Al-Quran sebagai kehidupan kita. Inilah pedoman hidup kami yang telah Kau tetapkan dalam kehidupan ini. Ya Allah, semoga jamaah kami orang beriman ini selalu mendapat bimbingan-Mu, taufik-Mu, hidayah-Mu, inayah-Mu, sehingga selalu berjalan istiqomah di jalan kebenaran. Ya Allah, innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Tolonglah orang yang menolong agama-Mu ya Allah. Belalah orang yang membela agama-Mu. Tegakkan khilafah atas izin dan pertolongan-Mu untuk mengatasi carut marutnya kehidupannya semakin jauh dari Al-Quran ini. Innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.